من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Masih terkait tentang riba atau bahayanya lisan. Ya, dalam ayat ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim. Inna min arbar riba, sesungguhnya dari riba yang paling riba. Riba itu ada berapa tingkatannya? Ada 73 atau 70 sekian tingkatan. Berarti yang paling tinggi atau yang paling rendah dulu ya. Yang paling rendah disebutkan dalam hadis, yang paling rendah ka'an yankihar rajul ummah. Seperti orang naudzubillah min dzalik berzina dengan ibunya. Jadi riba itu ada 70 sekian, paling rendah itu seperti orang berzina dengan ibunya. Gitu. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan inna min arba riba, berarti lebih daripada 70 itu nih. Lebih dari tingkatan pertama dari riba, ribanya lagi di atasnya lagi. Ya. Al-istitalatu fi irdil muslim. Nah, jadi ya. Dia membicarakan tentang kehormatan muslim. Jadi mengorek-ngorek, mencari, tajassus. Kemarin sudah disebutkan ya ayatnya. Mengorek-ngorek, ada berita apa tentang ini, dikorek-korek, kadang sampai ada fitnah, ya, sampai ada acara di televisi itu ada khusus acara korek-korek dosa orang, gitu ya. Namanya apa nggak tahu ya, pokoknya begitulah. Jadi itu dosa yang paling berat, ghibah, menuduh orang, membicarakan keburukan orang, mengulang-ulang, itu semua dosanya lebih dari riba yang tadi. Dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibunya 70 diangkat di atasnya lagi nih. Ya Allah, ini nggak main-main ya, membicarakan keburukan orang Islam ya, atau kesalahan. Fa'in qala jahil mada af'al, dikatakan. Kalau ada orang bodoh mengatakan, kalau begitu kita bisa apa? Kalau nggak ngomongin orang, gitu ya. Ada orang bilang begitu ya. Kita pengen ngomongin orang, pengen ada berita apa? Ya berita yang lain yang tidak berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Maka dikatakan, katakanlah kalau ada orang yang bilang, saya ngapain kalau gitu? Gal amsik lisanak. Amsik lisanak, tahan mulutmu itu, jangan suka membicarakan orang lain. Nah, selamat insyaallah. Ya, tapi walaupun ahli ibadah suka ngomongin orang, hancur dia. Walaupun dia rajin ibadah, tapi suka berbicara tentang orang lain. Fa'in qala, kalau dia bilang saya nggak bisa, la astati'. Ada orang mengatakan saya nggak bisa jaga lidah ini pengen ngomong terus, begitu. Ya. Jadi dia ada keinginan untuk bicara. Kalau dia bilang nggak bisa juga, qalahu, katakan kepadanya apa? I'tazil mukhalatatan nas illa biqadri darurah. Bagaimana? Jauhilah manusia kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Kalau penting baru kumpul manusia. Kalau enggak, maksudnya jangan kumpul setan, jangan.
Kumpul dengan apa? Maksudnya di keluarga, baca kitab, baca Quran, ambil tasbih, baca sholawat dan seterusnya. Kita gunakan untuk itu. Ya. Jadi memang paling penting, paling membahayakan adalah kumpul-kumpul itu ya. Kumpul dengan orang, duduk bersama-sama, nah itu yang jadi ngomong kan begitu. Ya. Maka dikatakan duduk dengan orang itu, atau kumpul dengan orang itu bagus, begitu. Tetapi kalau lama setan datang, gitu ya. Aslinya duduk ngobrol-ngobrol biasa, apa kabar Pak, sehat, baik, alhamdulillah, gimana keadaan, alhamdulillah, udah selesai, cukup udah, ya, jangan diterusin ini. Itu gimana fulan, wah parah, mulai ngomong, ya. Ya, itu mulai dari omongan tadi, ya. Gimana disebutkan kurang lebih sama seperti itu ya. Ada para ulama, majelis itu artinya kumpulan orang itu baik, tapi jangan lama-lama. Kalau lama nanti setan masuk, begitu ya. Jadi kita bikin majelis juga jangan lama-lama, ya, begitu. Kalau majelis jangan lama-lama, nanti kelamaan dia ngomong malah kemana-mana. Waquf fasyarrak anin nas. Jangan sampai kita mencelakakan atau membahayakan orang lain. Wa an nafsik, juga kepada dirimu. Warham nafsaka bibti'adiha anil asam wa ida'il muslimin. Jadi jagalah dirimu, kasihanilah dirimu, sayangilah dirimu itu, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena nanti yang akan disiksa adalah diri kita kan. Maka kita jangan menjadi orang yang berbuat dosa atau pemicu orang untuk berbuat dosa. Diceritakan marra ba'du sholihin, ada orang soleh ya, dia sedang berjalan. Waktu dia orang soleh itu, boleh dia sesekali kita itu jalan. Kata orang bilang, udah ini lagi musim gawat dan sebagainya, jangan jalan-jalan. Kalau laki-laki boleh jalan, gitu ya. Itu paling banyak jalan ya. Kemana-mana jalan. Safiru tasihu, gitu ya. Jalan sehat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Safiru tasihu, safiru turzaku, begitu ya. Jalanlah kalian sehat. Jalanlah kalian mendapat rezeki. Ya. Seseorang dia sedang berjalan menemui orang sampai di atas gunung, didapati ada orang dan di wajahnya terlihat wajah orang soleh. Dia berdiri sendiri, dia duduk di situ, dia menyendiri. Orang tadi, orang yang soleh tadi bertemu dengan seorang yang soleh juga. Assalamualaikum. Memang begitu ya. Orang Islam ketemu orang Islam. Assalamualaikum. Ya, dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan, woi, ada itu ya. Assalamualaikum. Ya. Boleh pakai isyarat, tapi tetap assalamualaikum, sehingga orang tahu dari jauh walaupun nggak dengar itu biasain assalamualaikum. Oh berarti dia assalamualaikum. Dia jawab juga waalaikumsalam. Begitu. Ya. Ditanya seorang yang sedang ada di gunung sendiri tadi. Mada taf'al huna, apa yang kamu lakukan di sini? Qala al-abid, orang yang ahli ibadah yang diam sendiri, indi kalbun aqur yu'dhin nas. Aku punya anjing. Anjingku ini sering mengganggu manusia. Ya. Aku pun tidak bisa menahannya anjing ini tadi. Terlalu galak anjing ini, berbahaya. Maka aku naik ke gunung supaya anjing ini tadi tidak mengganggu orang lain. Aku biarkan di tempat sepi ini. Begitu. Orang yang soleh dia ditanya anjing maksudnya, tapi dia paham. Dia paham ya. Nah, sama-sama pintar. Kalau sama pintar enak ya. Ya gitu. Kalau orang yang pintar bilang, saya misalnya ada tamu bilang minta air, tolong ambilin air. Tamu bilang duduk di ruang tamu ambil air. Kira-kira diambil air 1 ember salah nggak?
Hah? Kan sesuai perintah. Ya, pakai gayung bisa juga. Tapi kalau orang yang pintar, dia tahu berarti mau minum kan begitu. Ambil pakai gelas. Begitu. Walaupun nggak salah, ya. Begitu. Itu orang pintar. Jadi orang ini langsung mengerti yang dimaksud anjing. Kata orang tadi waktu dia bertanya anjing adalah lisannya, lidahnya. Lidah itu seperti anjing, ya, ngomongin sana, ngomong sana, menggonggong sana, menggonggong sini, ngomong sana. Dosanya besar, bukan cuma buat dia sendiri, yang diajak ngobrol ikut dosa. Tadi kan kemarin ya, seharusnya bagaimana? Tinggalin kan? Dia lagi ngomong, tinggalin aja, assalamualaikum. Ya. Tersinggung pasti ya, tersinggung. Tapi yang seharusnya begitu. Ya, sudah stop, kita bicara yang lain aja. Begitu, seharusnya bisa kita. Ya. Maka aku duduk di tempat ini, di gunung ini hanya untuk menyelamatkan supaya tidak ada anjingku ini tidak menggonggong ke sana sini. Maksudnya adalah lisannya. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, tahanlah lidahmu yang jahat ini. Lidah kita semua maksudnya. Semua lidah manusia itu bisa berpotensi untuk melakukan kejahatan. Hatta yatib wa yathar. Jadi itu lidah harus ditahan, nanti lidah ini akan menjadi lidah yang baik. Lidah yang baik ya astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Omongannya itu hal-hal yang seperti itu yang keluar dari lidah yang baik. Kalau enggak baik ya ngomongin orang terus. Ya, berbohong terus, ghibah terus. Ya. Kalau tidak bisa keluar hal-hal yang baik, kata orang tadi, kalau tidak bisa keluar dari lidahmu hal-hal yang baik, jangan sampai kamu keluarkan omongan yang menyakiti orang lain. Jangan sampai tadi jarah itu artinya melukai perasaan orang yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim wa sahahahu an Jabir bin Sulaim. Ya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Ceritakan bahwa aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Orang tadi mengatakan alaikas salam ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikas salam tahiyatul mayyit. Kamu bilang alaikas salam. Biasa orang mengucapnya apa? Assalamualaikum. Ya, tapi ini bilang alaikas salam ya Rasulullah. Ini ucapan salamnya mayit. Begitu ya. Artinya Rasulullah tidak suka ucapkan assalamualaikum. Ya. Dalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Ya. Hakada qul, katakanlah seperti itu, assalamu alaikum. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kalau melihat sesuatu kemungkaran atau sesuatu yang salah, walaupun yang dianggap kesalahan tadi tidak sampai kepada dosa, tapi langsung Rasulullah SAW menegur, meluruskan dan memberi contoh yang benar. Nah, itu uslubnya Nabi Muhammad SAW. Ya, diajarkan. Ucapkan assalamualaikum, jangan alaika salam ya Rasulullah, tapi assalamu alaikum. Ya. Kalau assalamualaikum, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Di sini hadisnya bertanya tentang pakaian, bertanya tentang macam-macam. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian orang tadi berkata kepada Rasulullah SAW, Jabir bin Sulaim tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadi bertanya tentang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Gitu ya. Apa sih ma'ruf ini? Ya. Yang dimaksud ma'ruf itu apa? Apa kebaikan itu apa? Kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ma'ruf itu apa? Ya. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan itu sedikit pun, ya, walau an tu'tiya silatal habl,
Walaupun kamu hanya bisa memberikan apa? Satu tali, ya berikan, ada orang perlu, itu sudah kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak khusus. Oh, saya kalau mau menyumbang harus sekian, kalau saya sholat harus begini, enggak. Ma'ruf itu apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, begitu. Kalau nggak bisa juga, walau tu'tiya syi'tan al, ya. Atau tadi, ya, ada sendal orang yang rusak dibenerin, ya. Itu banyak, ya, cara orang untuk berbuat kebaikan. Dan juga disebutkan, atau bisa memberikan minuman orang yang memerlukan air, ya. Atau kalau nggak bisa juga ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kita ambil, kita pungut, itu juga ma'ruf, ya. Itu kebaikan. Orang ada yang jalan rusak misalnya begitu, ya. Kemudian kita tutup supaya orang tidak terganggu dengan itu, supaya orang nyaman, itu kebaikan. Itu pahala juga. Kemudian walau antalqa akhaka, ya, akhaka wa wajhuka ilaihi muntaliq. Lihat wajah orang itu, kalau bertemu dengan orang, tatap wajahnya dengan, walaupun kita buru-buru, baik Pak, begitu, ya. Jangan seburu-buru apapun, nggak lihat muka orang sampai begitu. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kalau ada orang berjabat tangan, juga begitu, ya. Jangan orang salaman begitu, mukanya kemana-mana. Lihat, itu juga adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak juga, artinya kan nggak bisa setiap saat orang itu bisa ceria, ya. Ada orang lagi cemberut, kita yang melihat ada orang yang wajahnya kok cemberut, kita yang takwil sendiri, oh mungkin lagi kambuh, sakit giginya, begitu. Jangan bilang, oh sombong, itu enggak, mungkin lagi sakit itu. Begitu. Kita cari alasan apapun sampai saudara kita itu benar, dan kita harus memahami bahwa mereka dalam keadaan benar, gitu. Atau dalam ketakutan, ya, sekarang banyak orang takut, kita tenangkan, ya. Sekarang ada orang takut, kita tenangkan, jangan kita takut-takutin, ya. Ini beras mau naik, mau kena pajak misalnya begitu, orang takut semua. Kita bilang itu bohong, insya Allah, gitu kan, lumayan senang gitu, ya. Kasih hiburan, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Itu pahala yang sangat besar, ya. Memberikan kesenangan atau menyenangkan daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian di sini disebutkan, ini kan ghibah dosanya besar itu, ya, dosa ghibah itu besar sekali, dan disepakati bahwa itu adalah dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa itu dosa kecil apabila, dan seterusnya, nanti akan dibahas di bagian akhir. Tapi di sini disebutkan qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, ya, mengatakan i'lam annal ghibah tubahu li ghardin syar'iyyin sahih. Ghibah itu berarti ghibah dalam arti, ya. Arti kan tadi ngomongin keburukan orang. Berarti harus kita bicara apa? Hal-hal yang baik. Tapi kita dengan terpaksa kita ngomongin keburukan orang, itu diperbolehkan, ya. Yumkin al-wusul ilaihi illa biha fi sittah abwab. Ini diperbolehkan di 6. Ya, di 6 masalah diperbolehkan orang membicarakan keburukan orang dengan niat, tapi nanti, ya, dijelaskan satu persatu dari 6 yang ada. 1, at-tadallum. Ya. Yang pertama adalah at-tadallum. Apa tadallum itu? Fayajuzu lil madlum an yatadallam ila sultan wal qadi, ya, wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudrah ala insafihi man dalamahu, ya, au min dalimihi fayaqul dalamani fulan bikadza. Jadi yang pertama, apabila orang didolimi, itu boleh dia ceritakan ke orang yang bisa, yang mempunyai wewenang, mengatakan saya didolimi fulan, kan nyebut, kan sebut namanya, berarti kan saya didolimi fulan, sebut kan namanya, sebut.
itu diperbolehkan, bukan termasuk riba. Harta saya dirampas fulan, kita lapor kepada petugas, kepada pemerintah supaya tidak didolimi, itu boleh, itu nggak masuk, ya. Tapi dikatakan di sini diperbolehkan mengadukan, gitu ya, mengadukan kedoliman yang dia rasakan itu kepada orang yang mampu merubah. Jadi nggak boleh ngomong kemana-mana, enggak. Oh, saya didolimin orang tuh sampai se-Indonesia raya tahu semua. Enggak. Tapi kita bicara siapa ini kira-kira yang bisa membantu supaya kedoliman itu bisa dicabut, itu boleh. Ya, jelas ya. Jadi menceritakan tentang kedoliman yang yang ditimpa, yang menimpa seseorang kepada orang yang mampu, begitu. Oh, saya ini, misal saya dalam keadaan barang saya diambil. Nah, ini wewenang siapa? Siapa yang bisa kita laporin ini? Polisi, ya. Pada polisi dia yang berwenang. Kalau cuma RT, ya nggak ngurus ya. Bisa nggak? Pak ini begini, ada utang nggak dibayar atau apa, kita lapor ke RT. Ya, utang saya juga nggak dibayar, kata RT begitu. Terus nggak bisa menang ya. Nah, kita cari orang yang mampu menyelesaikan masalah. Satu. Kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Ada kemungkaran di tempat ini, misal di kampung itu ada kemungkaran, ada orang minum khamr, ada rumah yang setiap saat, misalnya begitu ya, ada perempuan tamunya laki-laki terus, ya, semalam 14 kali, misalnya begitu. Ada kemungkaran, ada sesuatu yang nggak beres ini, ya, taghyirul munkar. Kita laporkan kepada yang berwenang, Pak, ini saya kok rumah ini nggak beres, misalnya begitu, itu boleh. Ya, rumah yang mana? Rumah itu, kan berarti kita sebut namanya kan, milik fulan, orangnya fulan, itu juga diperbolehkan. Dengan niat, tapi nggak boleh, sekali lagi di sini disebutkan dengan niat ingin merubah kemungkaran itu, bukan hanya untuk bahan omongan. Kalau bahan omongan dosa, ya nggak boleh. Cuma diomongin aja, oh itu tempat maksiat, itu begini, itu dosa gitu. Tapi kalau kita niat supaya tidak turun balak di kampung itu, supaya tidak ada maksiat di kampung itu, diperbolehkan. Ya. Kedua, ya. Yang ketiga, al-istifta. Nah, istifta itu apa? Meminta fatwa. Yang ketiga, minta fatwa. Misal dia bilang kepada mufti, wahai mufti, saudara saya sekian, warisan itu diambil oleh kakak saya yang paling tua, misalnya begitu. Kan disebut namanya. Ya, saya tidak mendapatkan bagian dari warisan itu, kan dia sebut namanya. Ini juga nggak dosa, karena dia minta fatwa. Ya. Apa yang bisa harus saya lakukan? Mufti tadi akan menanyakan kamu bagaimana dulu sejak kecil dan seterusnya gitu ya. Itu gelar perkara itu di depan mufti, ya itu boleh. Itu sebut nama orang, ini begini, itu juga diperbolehkan. Yang keempat, at-tahdhir, ya, tahdhir muslimin minasyarr. Memperingatkan orang-orang Islam Muslim daripada kejahatan. Ini orang jahat, ini bahaya. Kita boleh ngomongin itu. Ya, ada orang membahayakan akidah orang Islam. Sekarang ini banyak misalnya, ya, banyak orang ini modusnya, dan itu sudah dibahas juga oleh para ulama. Sekarang ini modusnya ada orang Islam, orang non Muslim. Ya, pura-pura begitu. Saya murtad, padahal memang dia bukan agamanya bukan Islam. Ya, dia bukan Islam. Tapi dia ngaku saya dulu pernah Islam. Begitu. Wah, jahat ini. Karena beda ya.
Kalau bilang saya dulu pernah Islam, saya bisa baca Al-Quran, padahal nggak bisa semua. Syahadat juga nggak bisa, rukun iman juga nggak ngerti. Makanya kita kalau bertemu dengan seperti itu bisa dipertanyakan dulu. Ya, coba syahadat, ngaku Islam, tapi nggak syahadat, nggak bisa. Ya. Nah, kita boleh, ya, sangat bahkan ya, sangat dianjurkan mengingatkan orang-orang itu bahwa ini bahaya ini, ya. Ada apa-apa saja yang bahaya buat umat Islam, kita boleh, ya, mengantisipasi, mengingatkan kepada umat hati-hati. Apapun, ada penyakit, seperti orang takut khawatir penyakit sekarang ini kan, ini kan diingatkan terus, awas begini, ya. Begitu juga umat Islam seharusnya juga begitu, ya. Ini ada aliran-aliran yang aneh-aneh, ada yang macam-macam, ya. Ada bekas masjid, kalau masuk ke masjid dibersihin, begitu dipel, ada. Jangan kita aja kalau masjid kemasukan kucing, kita nggak cuci ya. Tapi ada orang Islam ngaku Islam juga, kita masuk ke masjid mereka dipel. Berarti makom kita di bawah kucing, ya. Berarti ada yang begitu. Nah, kita tahu wajib bagi umat Islam mengingatkan itu, nggak boleh, hati-hati itu, ya, hati-hati dengan pemahaman seperti itu, ya. Atau mencela sahabat, ya, mencela sahabat, istri Nabi, akidah-akidah yang, ya, takfiri, yang mudah mengkafirkan orang, ya diingetin, orang kasih tahu, hati-hati, ya, itu akidahnya. Tadi dengan tujuan supaya menyelamatkan tadi. Masuk di dalamnya, di dalam tahdzir muslimin ini artinya memperingatkan kepada umat Islam bahaya-bahaya ini nanti terbagi ada banyak lagi. Di antaranya saja disebutkan. Jadi masih yang keempat ini. Yang keempat salah satunya apa? Jarhil majruhin. Tahu riwayat hadis? Kalau hadis ada, oh ini periwayatnya dhaif. Hafalannya enggak bagus. Kan disebut namanya. Padahal dia ulama, alim, ya, tapi masih mudanya bagus. Waktu musim sudah tua dia mulai pikun, banyak lupa. Itu disebut namanya, boleh untuk menyelamatkan hadis itu tadi, boleh, ya, bukan untuk ghibain orang, bukan, tapi untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan hadis. Tapi harus pasti, kalau kita nggak boleh ikut-ikutan, ya. Ini hadisnya nggak sahih. Ini nanti dulu. Nanti pernah belajar nggak sahih itu apa? Ya, nanti dibagi jadi berapa? Ya, jadi ada ilmunya. Bukan orang awam. Ya, belajar sholat masih belum rapi, ya, istinja belum rapi, tahu-tahu ngoreksi hadis. Kecepatan, ya. Lulus SD langsung kuliah. Kira-kira jadi apa orang itu? Jadi ada tahapan, ilmu juga harus ada tahapannya, dikit-dikit, ya. Jangan lulus SD langsung kuliah. Kalaupun lulus berarti dia masih ketinggalan ilmu SMP dan SMA otomatis. Kalaupun bisa lulus, begitu. Karena ada universitas apa aja yang penting lulus, begitu ya. Keluar ijazah misalnya. Tapi dia pasti ilmunya anak SMP dan SMA dia nggak tahu karena mereka nggak belajar. Ya. Satu di antaranya.